إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, nikmat Allah yang Allah berikan kepada para hamba adalah bertingkat-tingkat, dan nikmat paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan segala yang menjadi sarana kesempurnaan iman dan Islam seorang hamba. Dan ilmu tidak diragukan sarana paling agung untuk meningkatkan iman, sarana paling agung yang akan menjadi pengingat dan penyebab seorang istiqomah insyaallah. Apabila kita istiqomah di atas ilmu, mempelajarinya, mengamalkannya, maka keimanan juga akan istiqomah insyaallah taala. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab tauhid, dan kita masih pada bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, maka pasti akan masuk surga. Dan kita sampai pada pelajaran penting yang ketujuh. 9. Kita sampai pada pelajaran penting yang ke-9 dari hadis tentang keutamaan mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, yang mana dalam hadis yang sudah kita baca dan akan kita baca lagi agar bersambung antara faidah dengan hadisnya. Dalam hadis ini mengandung banyak faidah dan sebagainya sudah kita bahas. Kita baca kembali hadis tersebut. Langsung kita baca dari penjelasan sahabat Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uridat alayyal umamu," ditampakkan padaku umat-umat. Berarti tidak hanya umat beliau, termasuk umat para rasul yang lainnya. Fara'aitun nabiyya wa ma hurahtu. Aku melihat seorang nabi, bersamanya hanya ar-rahtu, bilangan 3 sampai 9. Artinya umatnya itu antara 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'u rajulu wa rajulan. Dan aku melihat seorang nabi
bersamanya hanya seorang atau dua orang saja. Wan nabiyya wa laisa mau ahadun. Aku melihat seorang nabi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Itrufi ali sawadun azim. Kemudian ditampakkan padaku sekelompok manusia yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Aku kira sekelompok manusia yang banyak itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaum. Ternyata bukan umat Rasulullah itu. Dikatakan pada beliau ini adalah Musa bersama kaumnya. Menunjukkan Nabi Musa umatnya banyak. Fanadhartu faida sawadun azim. Kemudian aku melihat ternyata ada sekelompok umat yang banyak sekali. Faqila li hadi ummatuka. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ini loh umatmu, ini adalah umatmu. Berarti di sini menggambarkan umat Nabi Musa banyak, lebih banyak lagi adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama umat Rasulullah, artinya di antara umat Rasulullah itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan sudah kita bahas umat Islam masuk surga itu ada 3 tingkatan. Ada yang masuk surga dengan hisab yang sulit, artinya diadab terlebih dahulu. Ada yang masuk surga dihisab dengan hisab yang mudah, cuma ditunjukkan kesalahannya, dia mengakui, disuruh masuk ke dalam surga. Yang paling tinggi adalah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dapat mewujudkan tauhid dengan sebenarnya. Bagaimana tauhidnya itu membuahkan kewajiban, meninggalkan, ditambah dengan yang sunnah. Tauhidnya membuahkan seorang dapat meninggalkan yang haram plus meninggalkan yang makruh. Itu tingkatan yang sangat tinggi. Jadi umat Rasulullah itu jumlahnya banyak dan kualitasnya luar biasa, karena ada orang-orang yang jumlahnya banyak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa nahadha. Setelah bersabda demikian, Rasulullah kemudian pergi. Fadakhala manzilahu. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulaik. Tentu para sahabat penasaran, sehingga mereka berbincang-bincang tentang orang-orang yang disebutkan Rasulullah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masing-masing mereka ingin menjadi mereka, karena para sahabat orang-orang sangat antusias, semangat dalam kebaikan, dan itu tampak dalam bicara mereka, tampak pada pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah, tampak pada amal-amal perbuatan mereka yang saling berlomba dalam kebaikan. Faqala ba'dun, sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali mereka itu yang masuk surga tanpa azab itu orang-orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu keutamaan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keimanan dan perjuangan bersama beliau.
Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzi wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Barangkali mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan mereka tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Mereka paham keutamaan tauhid dan selamat dari kesyirikan. Sehingga ketika mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan orang-orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, langsung terbesit dalam benak mereka, diantaranya adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan. Wa dzakaru asya, mereka menyebutkan sifat-sifat yang lainnya, sifat-sifat mulia yang lainnya yang menjadi sarana masuknya seorang hamba ke dalam surga. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh, maka Rasulullah keluar menemui manusia, menemui para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mereka mengkabarkan kepada Rasulullah tentang apa yang mereka perbincangkan. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang tidak minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, tidak minta untuk diobati dengan kai atau tidak berobat dengan kai. Wala yatatayyarun, tidak bertatayyur, merasa sial dengan seekor burung atau dengan waktu atau dengan tempat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Ketika mendengar hadis yang mulia ini, sahabat Ukasyah bin Mihsan bertanya dan berkata, faqala ya Rasulullah urullah an yaj'alaniya minhu, wahai Rasul, doakan aku supaya aku termasuk mereka, orang-orang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Faqala, maka Rasul bersabda, anta minhum, engkau termasuk mereka. Rasulullah bisa menjelaskan hal ini, mengkabarkan demikian. Kalau manusia yang lain tidak bisa. Manusia ketika lihat masa Allah baiknya, lalu kita berikan rekomendasi, kita puji, belum tentu besoknya masih tetap dalam kebaikan. Tapi kalau Rasulullah yang menjelaskan, Allah yang berfirman tentang seorang orang ini calon penghuni surga, maka dipastikan orang itu akan istiqamah di atas Islam dan meninggal di atas Islam, seperti sahabat Ukasyah bin Mihsan tadi. Summa qala rajulun akhar, ketika melihat sahabat Ukasyah minta kepada supaya doakan dan diberikan kabar gembira, orang lain kemudian berdiri minta juga, wahai Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan engkau bukan termasuk mereka atau engkau termasuk mereka, tidak pula. Tapi Rasul mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi menunjukkan bagaimana ucapan baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan orang tadi bisa jadi adalah orang munafik yang tidak berhak untuk mendapatkan keutamaan tadi, atau bisa jadi orang tadi tidak sampai kedudukan yang dicapai oleh sahabat Ukasyah, atau yang ketiga adalah untuk menutup pintu supaya tidak semua orang datang kepada Rasulullah supaya didoakan seperti doanya kepada sahabat Ukasyah bin Mihsan tadi, padahal mereka tidak sampai kedudukannya seperti kedudukan sahabat Ukasyah bin Mihsan tadi. Kita lanjutkan faedah hadis ini. Atasiatu, sudah sampai 8. Sekarang kita masuk pada pelajaran pentingnya ke-9. Fadilatu hadil ummati bil kaimiyat bil kamiyati wal kaifiyah.
keutamaan umat ini, yaitu umat Islam, dari sisi kamiyah. Kamiyah itu jumlah, kuantitas. Loh, tentu banyak umat Rasulullah, lebih banyak dari yang lainnya, karena Rasulullah an-Nabi terakhir. Berarti setiap umat yang datang setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka beriman, maka mereka adalah termasuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Kalau Nabi terdahulu, mereka berdakwah, mereka punya umat ijabah yang memenuhi dakwahnya. Lalu kemudian datang Rasul setelahnya, maka dia menjadi Rasul setelahnya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, karena beliau adalah Rasul terakhir. Sehingga umat beliau sangat banyak dan paling banyak. Umat Islam umat paling terakhir, tapi akan pertama kali masuk surga. Dan yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Wal kaifiyah, begitu pula dari sisi kualitas. Maka umat Islam ini memiliki kualitas yang mulia. Dari mana diketahui adanya kualitas pada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan umat ini banyak. Nah, wa ma'um sab'una alfan, bersama mereka ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti ini kualitas. Di antara kualitas yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, wa ma'a kulli alfin, dan bersama setiap 1.000 dari umat ini ada 70.000 lebih. Berarti 70.000 itu bukan batasan, hanya itu saja yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena pada tiap 1.000-nya itu ada sab'una alfan, ada 70.000, bahkan lebih daripada itu. Berarti umat Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan dari sisi kuantitas, jumlah terbanyak dibanding umatnya para nabi, dan dari sisi kualitas karena adanya umat-umat beliau yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan tentu para sahabat sebagian telah dikabarkan Rasulullah SAW mereka termasuk penghuni surga. Seperti al-asyral mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat kabarkan masuk surga. Di antaranya adalah khulafa rasyidun, Ubadah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Kemudian Alu Badr dan seterusnya. Tapi itu bukan pembatasan. Rahmat Allah dan luasnya rahmat Allah tidak terbatas pada para sahabat saja, tapi umat belakangan yang mereka berjalan di atas Islam, di atas tauhid, di atas iman, maka mereka juga bisa mendapatkan kabar gembira sebagaimana didapatkan para sahabat. Hanya saja bedanya sebagian para sahabat disebutkan nama-namanya oleh Rasulullah SAW, dan mereka meninggal di atas iman karena pasti benar rekomendasi Nabi SAW. Adapun umat belakangan tidak bisa disebutkan person demi person. Bahkan dalam akidah Ahlussunnah, kitab-kitab akidah menyebutkan tidak boleh memvonis seseorang sebagai ahli surga, walaupun orang itu tampak solehnya bagaimanapun. Sebagaimana tidak boleh memvonis seseorang dia masuk neraka, walaupun kita lihat orang itu bejatnya
bagaimanapun juga, karena tidak tahu bagaimana akhir hayat seseorang tadi. Kemudian al-asyiratu yang ke-10, fadilatu ashabi Musa. Pelajaran penting yang ke-10 adalah bahwa pada bab ini atau hadis yang sudah kita baca mengandung penjelasan tentang keutamaan sahabat Nabi Musa, artinya umat Nabi Musa alaihissalam. Dari mana kita tahu faedah tadi? Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itrufi ali sawadun azim, ditampakkan padaku umat yang besar, yang banyak. Aku kira itu umatku, ternyata dikatakan kepada beliau hadza Musa wa qaumu, ini Musa dan kaumnya. Berarti Nabi Musa memiliki sahabat-sahabat yang banyak dari umat yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa pada zaman Nabi, mengikuti Nabi Musa pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi dan Rasul semuanya adalah Muslim, dan semua umat para Rasul adalah mereka Muslimun yang mengikuti ajaran nabi-nabi mereka pada zaman mereka. Oleh karena itu, Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan tentang makna Islam. Islam memiliki dua makna, ada makna umum dan ada makna khusus. Islam dalam artian umum adalah mencakup semua ajaran para nabi dan rasul. Maka Nabi Musa Muslim, umatnya pada zaman Nabi Musa adalah Muslim. Nabi Isa Muslim, umatnya Nabi Isa pada zamannya adalah Muslim. Begitu pula Nabi dan Rasul yang lainnya. Akan tapi setelah diutusnya Nabi yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama dan tidak ada Islam kecuali agama Islam yang dibawa oleh Rasulul Islam alaihi salatu wassalam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hadiyata asyrata, pelajaran penting yang ke-11, ardul umami alaihi salatu wassalam, yang mana Allah menampakkan umat-umat bersama Rasulnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memberikan dua faedah. Yang pertama, bahwa tatkala Allah menampakkan para Rasul dan umatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki faedah yang pertama adalah ini sebagai hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau berdakwah, ternyata ada yang tidak mengikuti dakwahnya, maka tahu ternyata para nabi dahulu, Rasul dahulu pun tidak semua orang yang didakwahi mengikuti. Ada di antara para nabi wa ma'ahu rahbu, antara 3 sampai 9 saja. Ada nabi wa ma'ahu rajulu wa rajulan, nabi yang mengikuti hanya 1 atau 2 orang saja. Ada nabi yang tidak ada seorang pun bersamanya. Maka ini akan menjadi hiburan, akan menjadi obat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Kemudian faedah yang kedua, dari ditampakkan umat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena umat beliau adalah paling mulia dan paling banyak, paling mulia dan paling banyak. Dan banyaknya umat dan kemuliaan umat, maka itu bagian daripada kemuliaan Nabi dan
Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Maka semuanya mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dasarnya itu adalah tambahan kemuliaan dan pahala bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat beliau sampai hari kiamat, walaupun tidak mengatakan aku hadiahkan amal ini kepada beliau, otomatis, dan tidak perlu untuk itu, karena yang menunjukkan kebaikan, penyebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan tersebut. Atsaniyata asyrata, yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiha. Semua umat akan dikumpulkan bersama nabinya, Maka masing-masing ada nabi dan umatnya yang berbeda dengan yang lainnya. Maka ada nabi bersamanya umat yang banyak, ada nabi bersama sedikit, ya. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari yang aku panggil setiap manusia bersama imamnya. Maksudnya adalah nabi dan rasulnya, bukan imam dari kelompok-kelompok yang ada, bukan, ya. Tapi maksudnya adalah para nabi. Ya, kalau kemudian di dunia ini masing-masing bikin kelompok ngangkat diri jadi imam, maka akan menimbulkan hal yang tidak baik, ya. Ini tidak baik. Oleh karena itu, maksudnya adalah bersama para nabinya. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang yang mengaku imam bagi, ya, kelompoknya yang harus ditaati, harus dibaiat, ya. Kalau enggak punya imam nanti dia dibangkitkan hari kiamat seperti, ya, dan seterusnya. Di sini maksudnya adalah para nabi atau para rasul. Jadi umat akan dikumpulkan bersama para nabi dan rasulnya masing-masing. Ats-tsalitsata asyrata, 13, qillatu man istajabal anbiya, yaitu sedikitnya orang-orang yang mengikuti seruan para nabi. Dan ini diambil dari mana? Dari hadis tadi, wan nabiyyu wa ma'ahu rahtu. Ada nabi bersamanya hanya ar-rahtu, 3 sampai 9 saja. Ada nabi bersamanya 1 atau 2 saja. Apakah nabi yang umatnya sedikit berarti mereka tidak berhasil dalam dakwahnya? Apa jawabannya? Berhasil, sukses mereka. Kenapa? Karena para nabi caranya pasti benar, mereka pasti masuk. Jadi orang kalau menolak dakwahnya para nabi dan rasul, mesti yang salah adalah umatnya, nggak mungkin nabinya. Karena para nabi mereka maksum terjaga dari kesalahan, termasuk dalam cara dakwahnya, dibimbing oleh Allah. Tapi kalau kita pribadi-pribadi muslim, dai-dai muslim, kemudian mengajak kepada manusia, ternyata manusia tidak mengikuti dakwah kita, maka bisa jadi kesalahan itu ada pada mad'unya, orang yang didakwai, karena mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima tauhid, tidak menerima sunnah. Tapi bisa jadi juga pribadi kita, orang-orang yang berdakwah, karena caranya kurang hikmah, ngawur caranya, dan seterusnya, tidak peduli kondisi seseorang. Ini membutuhkan dengan cara hikmah atau mau'izah atau yang lainnya. Itu bedanya antara kita dengan para nabi terhadap kaumnya. Kalau para nabi berdakwah, kok umatnya mengikuti, pasti 100% salah siapa?
umatnya. Tapi kalau kita sebagai manusia yang terkadang salah terkadang benar, ketika umat tidak mengikuti, bisa jadi kemungkinan yang salah adalah kitanya, ya, tidak bisa menyampaikan dengan cara yang hikmah yang baik, atau bisa jadi adalah umatnya karena menolak tauhid, menolak sunnah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kedua-duanya harus berusaha menjalankan dan bersikap dengan cara yang terbaik. Bagi dai berusaha dengan cara yang hikmah, yang baik, terutama di saat manusia banyak yang tidak mengerti. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Baz rahimahullahu taala, hadzal zaman zamanul hikmah, zamanul rifq, zamanul lin, laisa zamana siddah wal unf li'anna an-nas aktsaruhum fi jahlin. Zaman ini zaman yang butuh hikmah, butuh lemah lembut. Karena apa? Karena banyak manusia tidak mengerti. Ya, bukan zamannya keras, bukan zamannya kaku. Ya, karena banyak orang tidak mengerti, kata Ibnu Baz rahimahullahu taala. Kemudian Ar-Rabi'ata asyrata, anna ma la yujibu ahadun ya'ti wahdahu. Kalau ada nabi ternyata tidak ada seorang pun yang mengikutinya, maka hari kiamat dia akan datang sendiri, tidak bersama umatnya. Kenapa? Tidak ada umatnya yang mengikutinya. Al-khamisata asyrata, yang ke-15, samratu hadzal ilmi wa huwa adamul iktiral bil kathrah wa adamu zuhdi fil qillah. Ini faedah penting ini. Buah ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu Islam, ilmu yang kita dapat dari hadis tadi, yaitu apa? Adamul iktirar bil kathrah. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jangan kemudian yang menjadi patokan, oh orang itu pengikutnya banyak, pasti benar. Tidak mesti. Begitu pula apabila kita berdakwah ternyata banyak yang hadir, banyak yang mengikuti, jangan tertipu juga, sehingga menimbulkan ujub atau yang lainnya. Pujian manusia tidak bermanfaat di sisi Allah jika kita dalam kesalahan. Celaan manusia juga tidak bermudarat bagi kita apabila kita di atas jalan yang benar, dan tidak menyebabkan kita tertipu dengan diri kita. Adamul iktiral bil kathrah, tidak tertipu dengan jumlah yang banyak. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan tidak kemudian lemes, malas, atau tidak mengikuti kebenaran disebabkan karena jumlahnya sedikit. Jangan kemudian oh cuma sedikit yang hadir, yang itu sedikit berarti tidak perlu diikuti. Tidak. Ternyata para nabi di antara mereka ada yang banyak, di antara mereka ada yang sedikit. Maka kunci utamanya bukan banyak atau sedikit. Yang menjadi patokan apanya? Apakah di atas al-haq kebenaran atau tidak? Di atas Al-Quran dan Sunnah apa tidak? Kalau memang ternyata di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, ternyata banyak yang mengikuti, alhamdulillah. Ternyata tidak banyak mengikuti, selama kita istiqomah juga alhamdulillah. Dan jangan sampai kemudian kita mundur, kita malas gara-gara sedikit. Begitu pula dalam taklim. Dan kemudian karena banyak semangat ngaji terus, ternyata kalau yang hadir sedikit kemudian putus semangat. Tidak. Bisa jadi yang hadir walaupun 1-2 itu bisa jadi lebih manfaat dari sekedar jumlah yang banyak. Kita tidak tahu belakang dari 2 orang atau 3 orang itu. Karena ternyata dari perjalanan para ulama dahulu, ada yang muridnya 1-2, tapi di belakangnya setelah itu luar biasa. Ya. Oleh karena itu para ulama ada sebagian mengatakan demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu muridnya banyak, tapi yang paling menonjol
adalah Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai dia mengatakan kalau seandainya Syekhul Islam tidak punya murid kecuali hanya Ibnu Qayyim saja sudah cukup. Dialah yang banyak menebar dan menyebar ilmu daripada Syekhul Islam. Jadi adamul iktirar bil kathrah wa adamul zudi fil qillah. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Karena banyak bukan patokan. Makanya Allah terkadang menyebutkan dengan sifat yang tidak baik tentang jumlah yang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, bisa mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini pujian atau celaan? Celaan. Allah juga berfirman tentang perang Hunain, wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum syai'ah. Dan pada hari Hunain, peperangan Hunain, tatkala jumlah kalian yang banyak itu kalian bangga dengannya, ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali. Pujian atau celaan? Celaan. Kalau sekedar dengan jumlah. Tapi kalau dalam hadis tadi Rasul menyebutkan tentang Nabi Musa yang umatnya banyak, menyebutkan umat beliau jumlahnya banyak, pujian atau celaan? Pujian. Maka jumlah itu tidak mutlak celaan, tidak pula mutlak pujian, tapi di atas hak atau tidak, di atas kebenaran atau tidak. Maka apabila kita mengenal ilmu Al-Quran dan Sunnah, mengenal Tauhid, lalu kita ajak orang lain dan manusia banyak mengikuti, alhamdulillah, maka insya Allah mendapatkan bagian daripada keutamaan ngajak kepada kebaikan. Tapi jangan pula asal orang itu mau ikut lupa aturan syariat, sehingga prinsip kita akan lepas. Adamul iktirar bil kathrah wa adamul zudi fil qillah. Tidak boleh tertipu dengan jumlah yang banyak, tapi tidak boleh pula kemudian kita tidak semangat, tidak mengikuti kebenaran gara-gara jumlah sedikit. Tapi semua itu diukur dengan apa? Apakah di atas kebenaran atau tidak? Kalau jumlah banyak ternyata mereka binasa, ya jangan kita kemudian ikut binasa bersama orang-orang yang binasa. Tayyib. Kemudian yang ke berapa? 16 ya. Ar-rukhsatu fi ruqyati minal aini wal hummah. Yaitu rukhsah dibolehkan ruqyah dengan sebab ain atau hummah. Ain itu adalah penyakit disebabkan karena hasad atau karena ujub. Ya, bisa jadi karena orang hasad, tapi bisa juga karena orang ujub, takjub maksudnya. Maka kita berlindung, jangan kemudian takjub ketika ada orang yang memuji atau bangga dengan kita. Sebagaimana kita berlindung daripada hasad, dua-duanya bisa menjadi penyakit ain, dan ain hak katanya. Ain itu benar adanya terjadi, ya. Ar-rukhsatu fi ruqyati minal ain wal hummah, yaitu kesengat hewan beracun. Maka salah satu pengobatan yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis tadi pula tentang praktek, yaitu para salaf dahulu adalah apa? Dengan ruqyah. Dengan ruqyah. Itu salah satu sarananya. Apakah disebutkan ain dan hummah pembatasan? Tidak. Tapi di antara yang paling manfaat adalah ruqyah itu untuk apa? Ain dan hummah. Tapi itu bukan batasan. Tapi bisa juga untuk hal-hal yang lain dari penyakit. As-sabi atasyrata, yang ke-17. Umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila masami'
walakin kadza wa kadza fa ulima anul hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Ini menunjukkan bagaimana dalamnya ilmu salaf. Dan para salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in, ilmu mereka sangat dalam. Mereka itu a'lam, mereka itu ada a'lam wa ahkam wa aslam. Madzhab para salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Jadi a'lam wa ahkam wa aslam. Kenapa mereka berilmu? Ya, mereka tentu lebih berilmu, masa mereka lebih dekat dengan masa kenabian. Tapi ungkapan mereka tidak sepanjang lebar ungkapan orang belakangan. Sehingga dikatakan kalamus salaf qalilun kathul barakah. Ucapan para salaf dahulu itu sedikit pendek tapi banyak barokahnya. Wa kalamul khalaf katsirun qul barakah. Sedangkan ucapan orang belakangan panjang lebar tapi sedikit barokahnya. Sehingga kalau kita lihat khutbah Rasulullah, khutbah para sahabat itu pendek-pendek. Kalau antum baca khutbahnya Abu Bakar ketika jadi khilafah itu paling sekitar 6 halaman. 6 halaman apa? 6 baris. 6 baris. Sekitar 6 baris atau 5 baris. Ya. Itu sudah mewakili bagaimana akan menjalankan roda ke pemerintahan pada masa sahabat Abu Bakar. Itu khutbahnya seorang mau jadi pemimpin pada zaman setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan khutbah kita. Khutbah Jumat saja bisa setengah jam sampai jamaahnya ngantuk-ngantuk, tetap imamnya khotibnya nggak mau ngantuk. Ya nggak mungkin ngantuk ya. Padahal khotibnya kalau jadi makmum dia akan ngantuk juga. Tapi kalau jadi khotib lupa. Setengah jam lebih panjang atau 25 ya. Maka yang terbaik jangan terlalu panjang-panjang ya. Taib umku ilmu salaf, dalamnya ilmu para salaf dahulu. Liqaul laqad ahsana man inta ila masami'. Karena ucapan mereka yang mengatakan sungguh baik orang yang mengamalkan apa dia didengar. Ini ucapan siapa? Yaitu ucapan dari, itu kan perbincangan antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair ya. Ucapan Sa'id bin Jubair ya. Sungguh baik orang yang mengamalkan apa yang telah dengar, karena dia dengarnya hadis itu ya tentang ruqyah untuk ain dan itu ya. Tidak masalah tentang masalah minta. Udah dia amalkan karena itu yang nyampe padanya, maka diamalkan, itu baik. Tapi ternyata kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan dengan hal yang lebih mulia. Apa lebih mulia? Yaitu dengan tidak meminta. Karena itu bisa mengurangi kemuliaan tauhidnya seorang. Walaupun meminta pun itu bukan haram, bukan. Tapi itu mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Walakin kadza wa kadza, akan tapi ini dan itu. Artinya apa? Sa'id bin Jubair menunjukkan hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang la yastarkun tadi. Ini menunjukkan hadis yang pertama tidak berselisih dengan hadis yang kedua. Artinya ini adalah memang dia dapat hadis ini, dia amalkan, bagus saja. Tapi ditunjukkan lebih mulia. Itu hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Yang mana diantara sifat orang masuk surga tanpa adab adalah tidak meminta untuk diruqyah. Dan orang apabila dia tidak meminta lalu diruqyah, maka itu tidak mengurangi kemuliaan. Bahkan tidak perlu dia tolak, karena Rasul tidak menolak ketika diruqyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi yang mengurangi adalah ketika ada unsur permintaan minta kepada makhluk. Walaupun itu bukan haram, bukan
puan tapi menurut kemuliaan. Kemudian faedah berikutnya adalah tsaminat asyrata, yang ke-18, bu'dus salaf an madhil insan bima laysa fi, yaitu jauhnya para salaf dari pujian manusia tentang apa yang tidak ada pada dirinya. Artinya apa? Seorang tidak melakukan, kemudian orang itu dipuji, biasanya senang apa tidak? Senang, kan gitu ya. Dan itu yang Allah firmankan, wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka cinta untuk dipuji padahal tidak berbuat apa-apa, hanya sekedar dititipi uang orang untuk memberikan kepada orang lain, umpama sebagai jembatan, dia lupakan kalau dia sebagai perantara, seakan-akan itu uang dari dirinya. Maka itu bagian daripada apa? Dia minta dipuji padahal tidak berbuat dia sebagai perantara. Nah, dalam kisah ini perbincangan antara Sa'id bin Jubair dengan Husain bin Abdurrahman. Maka ketika Sa'id bin Jubair mengatakan, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Husain bin Abdurrahman mengatakan, saya. Kalau pada waktu malam kok bilang saya, pasti orang akan ngira apa? Oh, orang ini bangun malam untuk sholat, kan gitu. Itu kalau kita tidak akan menjelaskan, oh semalam sangat kalajengking, saya bukan sholat, mesti pura-pura disembunyikan. Yang ditampakkan adalah ya seakan-akan bangun malam untuk sholat malam tadi. Tapi beliau tidak, karena takut dituduh dia ahli sholat malam, maka dia mengatakan, aku semalam bangun itu bukan lagi sholat malam, tapi bangun karena disengat apa? Hewan beracun. Maka ditampakkan. Untuk apa? Supaya tidak dipuji oleh manusia padahal dia tidak berbuat, ya. Tidak berbuat, maka dia tidak mau dipuji akan hal. Berbeda dengan kita pada zaman ini, tidak berbuat inginnya dipuji terus, padahal pujian itu kalau tidak ada suatu yang hak maka tidak bermanfaat. Kemudian yang ke-19, at-tasi atas rota, qaulu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum alamun min alamin nubuwah. Ucapan Rasul kepada sahabat Ukasha bin Mihsan, engkau termasuk mereka yang masuk tanpa hisab tanpa azab. Kata al-mu'alif, ini termasuk tanda di antara tanda kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul mengkabarkan Ukasha termasuk mereka, dan realitanya Ukasha meninggal di atas iman, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bagian daripada kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab karena itu, sabda Rasulullah anta minhum itu bukan ungkapan doa, tapi itu berita. Kalau sekedar ungkapan doa bisa jadi dikabulkan, bisa jadi tidak. Kalaupun dikabulkan karena beliau seorang rasul, dikabulkan doa bukan termasuk ciri Rasul saja yang dikabulkan doa. Umat yang lainnya juga bisa dikabulkan doanya. Sehingga lebih tepat adalah ucapan Rasulullah anta minhum, aku termasuk mereka, itu berita, bukan sekedar doa. Artinya Rasul memberitakan dan terjadi realitanya adalah sahabat Ukasha termasuk orang yang berhak mendapatkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan beliau meninggal di atas iman di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-20, fadilatu Ukasha. Di sini kita mengetahui bagaimana keutamaan sahabat Ukasha radhiyallahu taala anhu, karena Rasul telah menjelaskan tentang kabar gembira akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang ke-20, satu, istimalul ma'arid, yang mana Rasulullah menggunakan ungkapan ma'arid, kata kiasan. Ketika ada orang, wahai Rasul, doakan aku termasuk mereka, Rasul tidak mengatakan aku tidak masuk. Kalau Rasul mengatakan aku tidak termasuk mereka, dah ini sakit hati ini orang tadi.
Tapi Rasul tidak mau mengatakan demikian. Tapi mengatakan apa? Engkau telah didahului oleh Ukasha. Pada bisa jadi maksudnya adalah engkau tidak masuk atau engkau belum sampai. Bisa jadi. Tapi Rasulullah menggunakan dengan bahasa yang baik supaya tidak menyakiti orang tadi. Kemudian pelajaran penting yang ke-23 dan yang terakhir, husnul khuluqi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak orang tadi ya, tapi tidak dengan bahasa yang kasar, tapi dengan bahasa yang halus sehingga tidak menimbulkan orang tadi ya sakit hati atau yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini dapat kita bahas, mudah sedikit bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan tauhid yang sebenarnya dan dijadikan termasuk orang-orang yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata biru hisab wala azab, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.